Selamat datang kembali. Nah, kita sampai di bagian akhir nih penelusuran kita soal berpikir ulang. Kali ini fokusnya kesimpulan ya. Terutama gimana caranya kita bisa lepas dari apa yang namanya visi terowongan. Baik dalam karir maupun hidup. Kita semua kan pasti punya ya gambaran masa depan gitu. Mau jadi apa, tinggal di mana, sama siapa. Tapi sumber kita kali ini bilang hati-hati. Rencana yang terlalu kaku itu malah bisa jadi jebakan. Yuk kita bedah bagian kesimpulan ini. Ada contoh yang menarik banget di sumber ini. Seorang ahli bedah saraf, sukses, tapi kok ngerasa hampa. Nah, ini katanya contoh pas buat visi terowongan. Punya rencana hidup yang detail banget, karir A, di kota B, pasangan C. Malah bisa bikin kita nyasar dari apa yang sebenarnya kita mau. Betul. Karena kan kita berubah ya seiring waktu. Dunia juga berubah. Ini nyambungnya ke konsep eskalasi komitmen. Jadi kita cenderung terus bertahan di jalur yang salah, cuma karena udah terlanjur invest di situ. Udah mulai, gitu kan? Oh iya, udah terlanjur nyemplung ya. Nah, itu dia. Dan yang agak ironis, ini bisa dipicu sama grit atau kegigihan. Sifat yang biasanya kita anggap bagus banget kan? Kegigihan kan penting. Penting banget. Tapi sumber ini ngingetin, ada sisi gelapnya juga. Kalau terlalu gigih, bisa-bisa kita kayak pendaki gunung yang nekat aja mau ke puncak padahal udah jelas badai mau datang. Kadang justru tahu kapan harus berhenti atau putar balik, itu bentuk kegigihan yang paling cerdas gitu. Wah, bener juga ya. Jadi kegigihan itu bukan berarti membabi buta. Tepat, harus tahu konteksnya. Dan ternyata jebakan identitas kaku ini bisa mulai dari kecil loh. Sumber ini kasih saran bagus nih. Katanya, dorong anak-anak tuh buat fokus ke melakukan sesuatu. Misalnya, melakukan sains, bukan terobsesi jadi ilmuwan. Oh, menarik. Jadi fokus ke aktivitasnya ya, bukan labelnya. Iya, jadi ngelihat pekerjaan itu sebagai kumpulan aksi, bukan identitas mati. Ini bikin kita lebih lincah, ya, lebih terbuka buat coba-coba hal lain. Itu langsung menantang visi terowongan dari awal banget ya. Betul, mencegah kekakuan sejak dini. Dan ini nggak cuma soal karir loh, tapi juga visi personal kita. Kayak, milih pasangan hidup gitu. Ada contoh di sumber, orang yang akhirnya mikir ulang kriteria pasangan ideal yang dia pegang dari remaja, ternyata udah nggak relevan lagi. Ini juga nyambung ke paradoks kebahagiaan yang dibahas. Semakin kita ngejar-ngejar bahagia secara langsung, kok malah seringnya jadi kurang bahagia? Kenapa bisa gitu ya? Iya, mungkin karena kita jadi terlalu sibuk ngitung skor kebahagiaan kita. Atau kita ngejar intensitas momen wow gitu. Padahal yang penting mungkin frekuensi kebahagiaan kecil sehari-hari. Atau salah fokus. Ngejar kesenangan sesaat bukan makna yang lebih dalam ya? Bisa jadi. Mengejar kesenangan beda sama menemukan makna kan? Nah, ngomongin makna, ini sering muncul justru pas kita berani mikir ulang peran kita. Ada cerita bagus nih soal Candice Walker. Dia petugas kebersihan di pusat kanker. Pekerjaan resminya ya bersih-bersih. Tapi dia ngelihat perannya beda. Oh ya? Gimana? Dia mendefinisikan ulang tugasnya jadi bagian dari proses penyembuhan pasien. Misalnya, dia sengaja nata ulang lukisan di kamar pasien koma, biar ada perubahan suasana gitu. Wah, Dia bilang, itu bukan bagian dari pekerjaan saya, tapi bagian dari diri saya. Keren banget kan? Bagaimana perspektif bisa ngubah makna pekerjaan? keren banget. Itu menunjukkan kekuatan berpikir ulang tentang peran kita ya. Dan perspektif ini penting juga buat pemimpin. Di dunia yang serba nggak pasti ini, mungkin kita lebih butuh pemimpin yang berani nunjukin kalau dia nggak tahu semuanya. Pemimpin yang mau ngaku salah gitu. Iya, yang mau mengakui ketidakpastian, mau belajar, mau berpikir ulang secara terbuka, bukan cuma yang jual visi pasti yang kaku. Kayak FDR yang disebut di sumber itu ya, dia kan nggak malu menunjukkan proses berpikir ulangnya ke publik. Betul. Apalagi pas hadapi masalah kompleks kayak pandemi atau perubahan iklim. Kerendahan hati, mau ragu, dan rasa ingin tahu itu jadi penting banget. Oke. Jadi, udah paham nih bahayanya visi terowongan. Terus, gimana caranya biar Anda di rumah nggak kejebak? Sumber ini kasih 2 langkah praktis. Yang pertama, coba deh jadwalkan pemeriksaan hidup rutin. Kayak check up kesehatan gitu ya. Persis. Tapi ini buat arah hidup Anda. Mungkin setahun sekali atau 2 kali. Pakai waktu itu buat evaluasi. Apa yang udah dipelajari? Tujuan masih sama nggak? Perlu belok arah nggak nih? Oke, itu bagus. Terus yang kedua,
Yang kedua, ini mungkin butuh niat khusus ya. Sengaja sediakan waktu buat mikir ulang dan melepas gagasan lama. Semacam unlearning. Maksudnya gimana tuh? Coba lihat kalender Anda. Jangan-jangan isinya cuma ngerjain ini itu terus. Coba deh, sisihkan waktu khusus, mungkin mingguan, buat refleksi aja. Oh, oke. Waktu buat diem dan mikir gitu ya? Iya, tanya ke diri sendiri, keyakinan mana sih yang perlu diuji lagi? Rencana mana yang kayaknya perlu dievaluasi ulang? Bisa juga minta tolong teman terpercaya yang berani nantang pemikiran Anda. Jangan yang iya-iya aja. Cari teman diskusi yang kritis ya. Jadi intinya jelas ya dari sumber ini, rencana itu bagus sebagai panduan awal, tapi kalau dipegang kaku banget bisa jadi visi terowongan. Kemampuan buat nengok ulang, buat menyesuaikan arah itu kunci adaptasi. Dan mungkin kunci kebahagiaan yang lebih otentik ya. Setuju banget. Sebagai penutup, ada cerita kecil yang lucu tapi dalam dari penulis sumber ini. Oh ya? Apa tuh? Dia cerita, istrinya pernah nyuruh Dian mikir ulang cara dia ngucapin kata mayones. Sesuatu yang sepele banget kan? Mayones. Iya, mayones. Tapi itu jadi pengingat buat dia, jangan-jangan asumsi kita yang paling kecil, paling otomatis, itu juga perlu sesekali kita tengok ulang. Benar juga ya. Nah, jadi pertanyaan buat Anda di rumah, hal kecil apa dalam hidup Anda yang mungkin udah waktunya dipikirkan ulang hari ini?